Huyan, Aofeng, Paman Fang, Yuliang, dan Dojung. Sementara Mangke dan Zongju, kedua kelompok ini sudah berada tepat di depan gerbang, di mana di depan gerbang ada sebuah benda unik. Di sini hanya Aofeng dan Mangke yang mengetahui keunikan benda tersebut, sehingga sempat terjadi gesekan di antara mereka. Paman Fang dan lainnya menanyakan tentang benda yang mereka perebutkan. Namun sampai di sini, kedua orang ini hanya diam. Namun gestur tubuh mengatakan untuk saling membantai. Nah, Dojung, juga Huyan yang melihat hal itu tentunya ingin ikut andil memperebutkan, begitupun yang lainnya juga terobsesi memilikinya, coy. Sehingga terjadilah. Ya, terlihat mereka semua tak dapat menjangkau secara langsung benda tersebut. Artinya, benda itu terjaga kemaslahatannya. Di depannya juga ada tulisan yang mengatakan, untuk dapat memiliki secara utuh benda itu, mereka diharuskan agar menyeberangi jalan Kengyun. By the way, nama benda itu yakni spektrum binatang. Dengan benda itu sudah cukup menjadi syarat untuk menyeberangi beberapa alam yang ada di semesta ini, coy. Antara lain alam immortal, iblis, dan Saitong. Paman Fang yang IQ-nya dangkal seperti saya. Karena waktu jam pelajaran sering ketiduran, Paman Fang menanyakan kepada Aofeng, spektrum binatang itu apaan sih? Kayaknya gue nggak pernah denger deh sebelumnya. Nah, Aofeng pun karena takut kualat sama orang tua ya kan, ia pun mengatakan serinci-rincinya agar Paman Fang paham. Spektrum binatang ialah sejenis benda legendaris atau artefak ilahi. Mendengar itu tentunya membuat mereka yang sebelumnya tidak mengetahui tentangnya terkejut tersipu malu, di mana benda tersebut mampu menopang ketiga alam secara barengan. Itulah sebabnya kenapa benda itu sangat mahal, sehingga mereka tak segan-segan mengorbankan nyawa demi mendapatkannya. Dojong kembali berambisi untuk merebut agar benda itu jatuh ke tangan ras iblis. Ia pun langsung menelan obat cap kaki kuda. Nah, seusai Dojong menelan obat itu, coy, tiba-tiba tulisan di prasasti di depan benda itu langsung berubah, di mana tulisan itu mengatakan bahwasanya langit ke-9 memiliki batasan waktu. Kata itu bisa diartikan untuk masuk ke dalam harus bersamaan anggota yang masih hidup. Jika tidak, maka gerbang ini tak akan terbuka, di mana kita tahu hanya Suyula yang belum bergabung ke tempat ini. Hal itu membuat kelompok musuh ini memaksa Mangke agar menyuruh Suyu secepatnya datang ke sini. Bahkan mereka mengancamnya, jika tidak maka perkelahian akan dilanjutkan. Meski pada dasarnya semua menginginkan benda tersebut, tapi secara tidak langsung mereka dari kelompok musuh sedikit mengambil keuntungan dari Suyu. Mangke tahu akan hal itu, sehingga ia tak terlalu cepat mengambil keputusan. Sementara Suyu tepat berada di anak tangga menuju ke arah masuk. Di sini ia bertemu dengan Yezai. Ya, dialah penjaga tempat ini. Di sini syarat untuk dapat masuk ke depan gerbang Kengyun, Suyu harus mengalahkannya dulu. Alhasil, Suyu dan Yezai langsung memperagakan gerakan ciamik saling serang satu sama lain. Berkaca pada ucapan Zongju sebelumnya, untuk melewati rintangan ini maka diperlukan kecepatan.
sehingga tidak ada cara lain selain menggunakan alat bantu untuk lari menghindar dari serangannya. Suyu bukan semata-mata lari ketakutan coy, melainkan mengambil keuntungan untuk dijadikan kesempatan agar dapat menyerang balik Ye Zai. 不过想逃出青云路，可没那么简单。 Nah, saat di tengah perkelahiannya, tiba-tiba Monkey menghubunginya melalui sebuah token. Di sini ia mengatakan bahwa mereka sudah lolos. Di sini Monkey menyuruh Suyu agar secepatnya mendatangi ke tempat mereka. Selain itu, terdengar juga suara Zongju mengucapkan sebuah kalimat pelecut asa, yakni yang berbunyi, "Gunakan kecepatan untuk dapat melewati rintangan ini." Nah, selain itu terdengar juga suara ucapan dari kelompok musuh, seperti memprovokasi Suyu coy. Hal itu membuat Suyu merasa dijadikan batu loncatan bagi mereka. Nah, di sini Suyu kemudian mengatakan sebuah rahasia, sehingga Monkey menggunakan teknik agar tidak dapat didengar oleh kelompok musuh. Suyu mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan sampai. Maka bersiaplah untuk mengambil kesempatan agar menjadi orang terdepan mendapatkan benda artefak ilahi tersebut. Kembali ke tempat Suyu, semakin kesini dirinya semakin kewalahan saja menghadapi orang ini coy. Beberapa kali serangan Ye Zai sangat sulit ia bendung. Namun setelah beberapa waktu menahan, diiringi sebuah keuletan sehingga Suyu mampu mengalahkan Ye Zai. Hal itu tidak luput dari bantuan Paman Lan melalui teknik spiritual. 多谢前辈，蓝风，总算解脱了。一阳，如你所愿。 Di sini kedua kelompok ini seperti Tom and Jerry. Ya, mereka tak pernah akur. Kedua kelompok ini sama-sama ingin menang sendiri. Di sela-sela itu datanglah Suyu dan Pim. Sesuai rencana Suyu, Monkey dan Zongju lebih duluan masuk ke dalam. Ya, karena semua anggota sudah terkumpul, sehingga gerbang ini terbuka secara otomatis. Karena benda artefak tersebut sangatlah berharga, sehingga lagi-lagi diperebutkan oleh mereka. Sementara Paman Fang, saat di sini ia merasakan kekuatannya beberapa kali lipat meningkat. Di saat Monkey hampir mendapatkan benda tersebut, Dojong datang dengan serangannya. Disinilah Suyu dan Zongju silih berganti untuk membantu. Nah, perlu kalian ketahui, pada akhirnya benda tersebut jatuh ke tangan Suyu. Ya, Suyu dapat memaksimalkan kesempatan ini untuk mengambil benda tersebut. Ketika Suyu ingin meneteskan darah alias ingin menjadi pemilik secara sah, Paman Fang datang dengan sejuta amarahnya mencoba menggagalkan aksi Suyu tersebut coy. Di sini giliran Monkey menolong Suyu, namun apalah daya, nadinya meningkat drastis sehingga Monkey sangat kewalahan menghadapi Paman Fang. 就算有下品神器，也不过3级妖王的水平。真龙之灵。 果然不凡，你现在重情伤。 Suyu yang melihat hal ini tentunya ia tak tinggal diam. Suyu mencoba mencari cara untuk mengulur-ngulur waktu Paman Fang. Suyu mengatakan bahwasanya bukan Paman saja yang menginginkan benda ini. Di belakang masih ada Huyan dan lainnya yang siap menikam.
Nah, ucapan tersebut benar coy. Hoyan dan Docong langsung mengambil kesempatan untuk merebut benda yang ada di tangan Suyu. Alhasil, perkelahian demi perkelahian pun terjadi. 可你现在的实力强到了远超他人的水平。 Di sini, terlihat juga ada Zhongju menggunakan pedang legendaris. Sehingga dengan itu, mampu menahan kekuatan Paman Fang yang berapi-api. 王田，住手！我不伤你，让开！ Suyu yang sudah muak, ia pun memberikan beberapa pel roh untuk membangkitkan bonekanya. Lantas saja dengan itu kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat. 师叔，快来这里！ 这万寿谱，大家也就不要争了。 Serangan mereka mampu ia redam dengan mudah. Hal itu sudah cukup membuat mereka semua takut. 我不想伤人， 我服用了真龙之灵，你不可能赢我。 Alhasil mereka semua hanya dapat menyaksikan, juga merelakan Suyu meneteskan darah sebagai pemilik sah benda unik tersebut. Seketika Suyu masuk ke alam lain. Di sini suara misterius keluar lagi yang berbunyi. Spektrum binatang dibagi menjadi 3 lapisan. Immortal surgawi tingkat 1, Immortal emas tingkat 1, dan Immortal mistik tingkat 1. Tetapi lapisan tersebut hanya bisa dibuka secara berpisah, alias tidak bisa berbarengan. Dengan itu, sudah cukup dapat memanggil binatang roh untuk bertarung melawan para musuhnya kelak. Nah, setelah selesai ucapannya itu, keluarlah sesosok wanita yang begitu cantik membahana. Ya, dialah penguasa pertama spektrum binatang, atau Raja Setan tingkat 9 yang bernama Xiao Yan.